Udara dingin pagi itu menusuk tulang saat matahari baru saja muncul di langit Spanyol. Sirkuit yang selama ini hanya terlihat di layar kini kembali terasa nyata di hadapan Veda Ega Pratama. Tahun 2025 adalah musim yang berbeda, bukan lagi musim pembelajaran, tapi musim pembuktian. Di dalam dirinya, berkecamuk rasa takut, antusias, dan ambisi yang membara. Ia tahu, persaingan di Junior GP bukanlah arena untuk pembalap biasa. Setiap pebalap yang berdiri di grid membawa mimpi besar, dan mereka semua siap bertarung habis-habisan. Di padok, suasana begitu intens. Suara mesin yang meraung-raung di kejauhan membuat jantung Veda berdegup semakin kencang. Ia duduk di kursi lipat sederhana, sementara mekaniknya mengutak-atik setelan motor dengan penuh fokus. Pelatihnya menepuk bahu Veda, mencoba meredakan ketegangan yang terlihat jelas di wajah sang pembalap muda. "Ingat, Da," ucap pelatihnya, "ini baru awal. Jangan pikirkan podium dulu. Fokus nikmati racemu, satu tikungan demi satu tikungan." Kata-kata itu seperti sedikit meredakan badai di kepalanya. Namun Veda tahu, musim ini tak akan mudah. Junior GP 2025 dipenuhi nama-nama besar, talenta baru dari berbagai akademi Eropa, pembalap binaan tim Moto3, bahkan beberapa yang sudah mencuri perhatian tim Oto-Oto. Jika musim lalu ia bisa melesat diam-diam, kali ini semua mata tertuju padanya. Tekanan itu membuatnya sering terjaga di malam hari, membayangkan bagaimana jika ia gagal. Tapi di balik rasa takut itu, ada tekad keras, ia tak akan datang sejauh ini hanya untuk menyerah. Hari-hari sebelumnya diisi dengan latihan tanpa henti. Mulai dari simulasi race hingga latihan fisik di gym, semuanya terasa begitu berat. Setiap kali tubuhnya nyaris menyerah, ia teringat pada bendera merah putih yang ingin ia kibarkan di panggung Eropa. "Aku di sini bukan hanya untuk diriku," gumamnya dalam hati, "tapi untuk membuktikan bahwa anak bangsa bisa bersaing di level ini." Kalimat itu menjadi mantra yang menguatkannya di saat-saat terberat. Di sela persiapan, Veda juga mencoba memahami motor barunya. Mesin yang digunakan tahun ini memiliki karakter berbeda, akselerasi lebih galak, tapi lebih sulit dikendalikan di tikungan cepat. Mekaniknya sering terlihat menggeleng, mencari setelan terbaik. "Kita belum menemukan sweet spotnya," kata mereka, "tapi kamu harus bisa beradaptasi." Dan Veda tahu, adaptasi itu adalah kunci jika ingin bertahan di barisan depan. Menjelang akhir sesi briefing, suasana di padok berubah hening. Semua pembalap masuk ke dalam zona mereka masing-masing. Veda menarik napas panjang, memejamkan mata sejenak. Ia membayangkan dirinya melewati tikungan-tikungan sirkuit ini dengan sempurna, menyalip lawan-lawannya, dan membawa pulang poin berharga. Di dalam khayalan itu, ia bukan lagi bocah pendatang baru, ia adalah petarung yang siap mengguncang dunia. Dan di sanalah ia berdiri, di ambang musim yang akan menguji segalanya. Junior GP 2025 bukan sekadar kejuaraan, ini adalah medan perang di mana setiap detik bisa mengubah segalanya. Veda tahu, di balik setiap tikungan, ada peluang untuk bangkit atau terjerumus. Tapi satu hal pasti, ia datang untuk bertarung. Dan pertempuran barunya baru saja dimulai. Hari berikutnya, padok terasa seperti sarang lebah raksasa, semua orang bergerak cepat, penuh fokus, seolah setiap detik memiliki harga yang tak ternilai. Veda duduk di bangku kecil di sudut garasi tim, mendengarkan suara bor angin dan ketukan kunci pas yang menggema. Mekaniknya bekerja tanpa lelah, membongkar dan memasang ulang komponen motor untuk memastikan performa terbaik di race 1. "Kita nggak boleh main-main di balapan pertama," kata sang chief mechanic sambil menatap Veda. "Awal musim itu penentu ritme. Kalau kamu goyah di sini, balapan selanjutnya akan lebih berat." Kata-kata itu menancap di benaknya seperti paku, menambah beban yang sudah berat di pundaknya. Veda mencoba menghilangkan rasa tegang dengan melakukan rutinitas yang sudah ia pelajari, meditasi ringan, lalu mengulas kembali catatan lapangan. Di buku kecilnya, ia menulis detail tiap tikungan, titik pengereman,
hingga area di mana ia bisa melakukan overtaking. Buku itu sudah lusuh, namun baginya, itulah peta menuju kemenangan. Pelatihnya duduk di samping, menambahkan catatan sambil memperingatkan, kamu mungkin start dari grid tengah, tapi ingat, race itu panjang. Jangan buru-buru, bangun momentummu. Veda mengangguk, mencoba menyerap setiap kata seperti spons yang haus. Di luar garasi, hujan gerimis mulai turun, mengubah sirkuit menjadi lintasan licin yang berbahaya. Beberapa pembalap terlihat panik, meminta pergantian ban ke tipe basah. Veda memandangi langit mendung itu dengan wajah serius. Kalau cuacanya begini, balapan bisa jadi lotre, ujarnya lirih. Tapi timnya sudah siap dengan segala kemungkinan, termasuk setelan motor khusus hujan. Kita harus percaya pada rencana, kata mekaniknya menegaskan. Waktu terasa berjalan cepat. Menjelang sore, Veda menjalani sesi simulasi di atas motor, merasakan setiap getaran mesin yang lebih liar daripada latihan sebelumnya. Ia mencoba berbagai gaya menikung, menyesuaikan posisi tubuh, dan melatih respons di tikungan cepat. Setiap kali ia kembali ke padok, mekanik mencatat setiap umpan baliknya, lalu mengutak-atik motor seperti meracik resep rahasia. Kita mendekati setelan terbaik, kata mereka dengan nada optimis, meski wajah mereka tetap serius. Di sela latihan, telepon dari keluarga masuk. Ibunya mengucapkan doa, ayahnya memberikan semangat, dan adiknya mengingatkan untuk tetap tersenyum. Seketika beban itu terasa sedikit lebih ringan. Aku nggak sendirian, pikir Veda. Di balik semua tekanan ini, ada orang-orang yang percaya padanya. Keyakinan itu mengalir seperti energi baru di dalam dirinya. Menjelang malam, tim mengadakan rapat terakhir. Mereka membahas strategi start, titik serang, dan bagaimana mengantisipasi lawan-lawan yang terkenal agresif di tikungan pertama. Veda mendengarkan dengan saksama, membayangkan jalannya balapan di kepalanya. Setiap skenario ia mainkan dalam pikirannya, tertinggal di awal, mengejar di tengah, dan mengamankan posisi di akhir. Semua itu seperti simulasi perang yang harus ia menangkan dengan kepala dingin. Sebelum meninggalkan padok, Veda berjalan sendirian ke pit lane yang kini sunyi. Ia berdiri di sana, menatap garis start yang besok akan menjadi saksi pertarungannya. Ini bukan sekadar race, gumamnya pelan, ini adalah titik awal dari perjalanan panjang. Hujan telah berhenti, meninggalkan aroma tanah basah yang khas. Malam itu, di antara lampu sirkuit yang berkilauan, Veda mengunci tekadnya, apapun yang terjadi, ia akan bertarung sampai akhir. Pagi kualifikasi datang dengan udara yang dingin menusuk, tetapi suasana padok justru memanas. Setiap pembalap tampak seperti singa yang lapar, siap menerkam kesempatan untuk merebut posisi terbaik di grid. Veda berjalan menuju garasinya dengan wajah serius, mendengar suara raungan mesin dari rival-rivalnya yang sudah bersiap. Ia tahu, kualifikasi bukan sekadar penentuan posisi start, ini adalah perang psikologis. Posisi bagus berarti kepercayaan diri, sementara posisi buruk bisa menghantui sepanjang balapan. Begitu sesi dimulai, Veda langsung meluncur ke lintasan, merasakan angin yang memukul tubuhnya saat motor berakselerasi. Di lap-lap awal, ia langsung masuk ke catatan waktu yang cukup menjanjikan, berada di urutan keempat. Bagus, dah, terus pertahankan ritme. Suara pelatih terdengar di intercom. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Awan gelap bergerak cepat, lalu gerimis turun membasahi sirkuit. Ban slick yang ia gunakan mulai kehilangan grip, membuat motornya sedikit goyah di tikungan-tikungan cepat. Di tengah kondisi licin itu, para pembalap lain justru mengambil risiko besar. Veda menyaksikan dari visor helmnya bagaimana beberapa rival nekat memaksa pengereman di batas maksimal, mengincar waktu terbaik sebelum hujan semakin deras. Ia terhimpit di antara dua pilihan, bermain aman dan kehilangan posisi, atau ikut mengambil risiko besar. Kalau aku jatuh sekarang, habis sudah semuanya, batinnya berteriak. Namun ia tahu, terlalu konservatif berarti mundur selangkah dari pertarungan. Mekaniknya memanggil masuk ke pit.
Ganti ban, kita coba setelan hujan. Seru mereka. Dalam hitungan menit, motor Veda dipasangi ban baru. Ia kembali ke trek dengan rasa waspada, mencoba mengontrol motor di lintasan yang semakin licin. Setiap tikungan terasa seperti ujian mental, di mana sedikit saja ia salah menakar gas, ia bisa terpelanting ke gravel. Napasnya terasa berat di balik helm, tapi ia terus memaksa diri menekan batas. Waktu semakin menipis, dan papan informasi menunjukkan posisinya melorot ke urutan ke-8. Tidak, aku harus naik, teriaknya dalam hati. Ia membuka semua sisa tenaganya, melibas 2 tikungan terakhir dengan keberanian yang nyaris gila. Mesin meraung, ban belakang sedikit slip, namun ia tetap tegak. Ketika melintasi garis, catatan waktunya cukup untuk naik ke posisi 7, meski hanya berselisih beberapa milidetik dari posisi 5 besar. Saat bendera finish berkibar, Veda masuk ke pit lane dengan dada berdebar keras. Di layar monitor, namanya bertahan di P8 setelah beberapa pembalap lain memperbaiki catatan waktunya di detik-detik terakhir. Bukan hasil terbaik, tapi cukup untuk menyerang, kata pelatihnya mencoba menenangkan. Veda mengangguk pelan, meski ia tahu dirinya menginginkan lebih. Ia ingin berada di barisan depan, bukan sekadar di tengah. Di ruang briefing, suasana hening. Veda menatap data telemetri motor sambil mengepalkan tangan. Ia tahu, start dari posisi 8 berarti pertarungan besok akan brutal sejak tikungan pertama. Kalau mau podium, aku harus gila di awal, pikirnya. Namun di lubuk hatinya, ia juga sadar, kecepatan saja tidak cukup. Esok, ia harus mengandalkan semua, strategi, keberanian, dan sedikit keberuntungan. Dan ia berjanji, besok ia tidak akan menahan apapun. Hari race tiba, dan udara di sirkuit terasa lebih berat dari biasanya. Veda berdiri di grid nomor 8, menatap garis depan dengan tatapan yang tajam. Suara mesin dari motor-motor di sekitarnya menggetarkan dada, seperti deru perang yang sebentar lagi dimulai. Ini dia, dan ini saatnya, gumamnya pada diri sendiri, mencoba mengendalikan rasa gugup yang bergolak. Di balik visor helm, ia memejamkan mata sejenak, mengulang mantra yang selalu ia ucapkan sebelum start, 1 tikungan demi 1 tikungan, jangan menyerah. Lampu start menyala merah. Jantung Veda berdetak kencang, seolah hendak meledak. Saat lampu padam, ia memutar throttle sepenuh tenaga. Namun motornya sedikit wheelie, membuat akselerasinya tak sebaik yang ia harapkan. 2 pembalap dari belakang langsung menyalipnya sebelum tikungan pertama. Aduh, salah start, teriaknya dalam hati, tapi ia tak punya waktu untuk menyesali. Semua fokusnya kini tertuju pada pertarungan brutal di tikungan pertama. Kerumunan pembalap saling berhimpitan, seperti sekawanan hiu lapar yang berebut mangsa. Veda terhimpit di antara 2 lawan, hampir kehilangan keseimbangan ketika salah satu motor menyenggol fairingnya. Namun ia berhasil mengendalikan motor dengan refleks cepat. Tenang, jangan panik. Suara pelatihnya menggema di intercom. Tapi bagaimana bisa tenang ketika di depannya motor-motor meluncur dengan kecepatan nyaris tak masuk akal. Lap pertama adalah neraka. Veda kehilangan 2 posisi lagi, terlempar ke posisi 12. Ini buruk, pikirnya, tapi ia menolak menyerah. Ia mulai membaca pola lawan-lawannya, mencari celah sekecil apapun untuk menyerang balik. Di tikungan-tikungan cepat, ia memaksa motornya meluncur lebih dalam, mengandalkan keberanian dan sedikit naluri gila untuk memangkas jarak. Setiap kali berhasil menyalip 1 pembalap, rasa percaya dirinya perlahan kembali tumbuh. Menjelang lap ketiga, Veda mulai menemukan ritmenya. Ia menyalip 2 pembalap sekaligus di tikungan tajam, membuat penonton bersorak di tribun. Itu dia, terus tekan. Suara pelatihnya terdengar lebih bersemangat. Tapi meski posisinya membaik ke P10, kelompok pembalap di depan sudah mulai membentuk jarak. Jika ia ingin mengejar mereka, ia harus mengambil risiko lebih besar. Namun risiko berarti bahaya. Beberapa kali ban belakangnya terasa goyah,
terutama di area sirkuit yang masih agak lembab sisa hujan semalam. Setiap slip membuat jantungnya hampir meloncat keluar. Tapi ia tak berhenti. Ia tahu, jika ingin kembali ke rombongan tengah yang bersaing untuk posisi 5 besar, inilah saatnya. Aku nggak boleh puas di sini. Aku harus naik, teriaknya dalam hati sambil menggenggam stang lebih erat. Saat bendera lap kelima berkibar, Veda sudah kembali menempati posisi 9. Perlahan, rasa percaya dirinya kembali. Start yang buruk membuatnya harus berjuang 2 kali lebih keras, tapi ini baru permulaan. Pertarungan sesungguhnya dimulai sekarang, gumamnya. Ia tahu, perjalanan menuju depan masih panjang, dan di sanalah pertarungan terberat menunggu. Lap demi lap berjalan, dan Veda kini berada di tengah badai pertarungan paling brutal di lintasan, grup perebut posisi 5-10. Tidak ada ruang aman di sini. Setiap tikungan menjadi medan perang, setiap lurusan jadi ajang saling adu nyali. Kalau lengah sedikit saja, mereka bakal makan aku hidup-hidup, batinnya. Motor-motor di sekitarnya saling salib seperti tidak ada hari esok. Suara knalpot yang memekakkan telinga bercampur dengan raungan penonton, membuat atmosfer balapan terasa seperti perang dunia kecil. Veda tahu ia tidak bisa hanya bertahan. Ia harus menyerang. Di lap ke-7, ia melihat celah di tikungan tajam ke kiri. Seorang pembalap di depannya terlalu lebar saat masuk tikungan, dan Veda tak membuang kesempatan. Ia menurunkan gigi, menekan rem keras, dan menyelinap masuk. Ban belakangnya sedikit mengunci, membuat motor bergoyang, tapi ia berhasil menyalip. Yes, serunya, meski ia tak punya waktu untuk merayakan. Di belakangnya, pembalap lain sudah siap menggigit jika ia membuat kesalahan sekecil apapun. Namun bertarung di grup tengah berarti tidak ada yang mau mengalah. Beberapa kali ia hampir tersenggol lawan. Di lap ke-8, seorang pembalap Spanyol mencoba menyalipnya dari sisi dalam di tikungan cepat, membuat fairing motor mereka nyaris bersentuhan. Gila, teriak Veda di balik helmnya, tapi refleks cepatnya menyelamatkan mereka dari kecelakaan. Ketegangan itu membakar adrenalin, membuatnya semakin tajam membaca celah dan mengantisipasi manuver lawan. Pelatihnya berteriak di interkom, "Pertahankan posisi. Jangan buang tenaga di sini, tunggu momen." Tapi bagaimana bisa menunggu di tengah hutan pembalap agresif seperti ini? Veda tahu, jika ia tidak memanfaatkan kesempatan sekecil apapun, ia akan terus terjebak di rombongan ini. Maka di lap ke-9, ia kembali memaksa. Ia melakukan manuver gila di tikungan hairpin, melibas 2 pembalap sekaligus dengan gaya latte braking yang membuat penonton berdiri dari kursi mereka. "Berani sekali anak ini," seru komentator di tribun. Sekarang Veda berada di posisi 7, tepat di belakang grup perebut P5. Ia bisa melihat mereka, hanya terpaut beberapa meter di depannya. "Sedikit lagi, aku harus kejar mereka," gumamnya, menggenggam stang lebih erat. Namun motor mulai menunjukkan gejala kelelahan, ban terasa menurun gripnya, dan getaran di stang semakin terasa. Ini bukan sekadar balapan melawan rival, tapi juga melawan keterbatasan fisik dan mesin. Meski tubuhnya mulai lelah, Veda menolak mengendurkan gas. Setiap lap terasa seperti duel antara rasa takut dan keberanian. Ia tahu, jika bisa menempel grup di depannya, peluang finish di 6 besar masih terbuka. "Aku nggak kesini buat puas di tengah," ujarnya dalam hati. Setiap kali ia mengingat bendera merah putih dan dukungan dari keluarganya, tubuhnya kembali terasa kuat. Ketika papan penanda menunjukkan tinggal 5 lap tersisa, Veda sudah berhasil menempel di buntut pembalap posisi ke-6. Ini dia, pikirnya. Pertarungan untuk menembus 6 besar akan menjadi ujian terakhir di Race 1 ini. Di kepalanya hanya ada satu tekad, apapun yang terjadi, ia akan keluar dari grup tengah ini sebagai pemenang. 4 lap tersisa, dan semua mulai terlihat jelas, ban menjadi faktor penentu. Veda bisa merasakannya dari setiap tikungan, grip mulai menurun, motor tak lagi menempel ke aspal seperti awal balapan. Ia melirik rival-rivalnya,
beberapa terlihat mulai kehilangan kecepatan keluar tikungan. Ini waktunya, pikirnya, mengingat strategi tim kelola ban di awal, menyerang di akhir. Sejak start, ia memang sengaja tak menggeber motor secara brutal, menahan diri di beberapa sektor untuk menyimpan tenaga dan menjaga ban tetap hidup. Dan kini, di saat semua mulai kehabisan daya cengkram, rencananya mulai terbayar. Di lap ke-13, ia melihat kesempatan emas. Pembalap di depannya melebar di tikungan es cepat, kehilangan grip ban belakangnya. Veda segera menyelinap ke dalam tanpa ragu. Dapat satu, serunya dalam hati, naik ke P6. Adrenalin memuncak, tapi ia tahu, posisi ini belum aman. Suara pelatih terdengar di intercom, banmu masih cukup. Fokus di racing line, jangan terpancing duel bodoh. Veda mengangguk kecil, walau dalam hatinya ia tahu lawan di belakang tak akan membiarkannya tenang. Benar saja, pembalap di belakangnya terus menempel. Di dua sektor lurusan, slipstream membuat motor lawan hampir menyentuh ekor motornya. Veda menahan napas, menjaga racing line sebersih mungkin. Kalau aku salah sedikit, abis aku, batinnya. Ketegangan itu membuat setiap detik terasa seperti menit. Tapi ia memaksa dirinya tetap dingin. Ini bukan soal siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang paling pintar mengendalikan tekanan. Lap ke-14 menjadi titik krusial. Beberapa pembalap di depan terlihat sudah kehabisan ban, meluncur lebih lambat di setiap exit tikungan. Veda melihat celah untuk mendekat ke grup P4-P5, tapi ia menahan diri. Jangan serakah, gumamnya. Ia tahu jika memaksa terlalu keras, ban belakangnya bisa kehilangan grip sepenuhnya. Inilah momen di mana strategi menjadi lebih penting daripada sekadar kecepatan. Di dua tikungan terakhir, ia hampir kehilangan keseimbangan ketika ban belakangnya sedikit bergeser. Jantungnya nyaris berhenti, tapi refleks cepatnya menyelamatkannya. Fokus. Ia mengingatkan diri sendiri. Ia sadar, satu kesalahan saja bisa menghancurkan semua kerja keras hari ini. Namun ketegangan itu juga membuatnya semakin tajam. Veda seperti berada dalam zona tersendiri, di mana semua suara penonton menghilang dan hanya ada suara mesin, nafasnya sendiri, dan garis lintasan di depannya. Timnya memberi kode dari pit wall, gap aman, jaga posisi. Veda memahami maksudnya. P6 di Race 1 adalah poin berharga di awal musim, dan tim tidak ingin mengambil risiko bodoh. Tapi di sisi lain, jiwa petarungnya berteriak untuk terus maju. Aku bisa kejar mereka, pikirnya, melihat grup P5 yang masih dalam jangkauan. Perang batin pun terjadi di dalam helmnya, aman atau ambisius. Ketika bendera lap terakhir dikibarkan, Veda membuat keputusan, tetap bertahan di P6, tapi siap menyerang jika ada celah aman. Ia menghela napas panjang, menyiapkan diri untuk satu lap terakhir yang akan menentukan segalanya. Satu lap lagi, gumamnya. Satu lap terakhir untuk memastikan semua kerja keras ini tidak sia-sia. Lap terakhir dimulai, dan semuanya berubah jadi medan perang sesungguhnya. Veda menggenggam stang lebih erat, merasakan denyut nadinya berpacu dengan mesin di bawahnya. Ini dia, satu lap terakhir, gumamnya. Ban terasa licin, tubuhnya lelah, tapi matanya menatap lurus ke depan, ke grup kecil yang berjuang memperebutkan P5. Ia tahu, inilah kesempatan terakhir. Jika ada celah sekecil apapun, aku akan ambil. Di sektor pertama, ia melihat pembalap di posisi 5 dan 7 bertarung sengit. Mereka saling salip di tikungan cepat, membuka celah yang selama ini tertutup rapat. Veda tak membuang waktu. Ia masuk lebih dalam ke sisi dalam tikungan, menekan rem keras sambil menjaga motor tetap stabil. Ambil, teriaknya dalam hati. Dalam sepersekian detik, ia berhasil menyalip satu pembalap dan menempel di buntut posisi 5. Adrenalin membuatnya lupa akan rasa lelah, yang tersisa hanyalah naluri bertarung. Namun drama terjadi di sektor kedua. Dua pembalap di depan terlalu agresif, bersenggolan di tikungan sempit hingga salah satunya melebar keluar lintasan. Ini dia, pikir Veda,
melesat ke celah yang terbuka seperti kilat. Tapi di momen itu, ia hampir kehilangan grip ban depan. Motor bergoyang hebat, membuatnya nyaris terpelanting. Penonton terhenyak, tapi Veda berhasil menahan kendali. Nyaris saja, desahnya, namun ia tak berhenti. Memasuki sektor ketiga, ia sadar lawan-lawannya juga mulai kehabisan tenaga. Semua terlihat lebih lambat, gerakan mereka tak setajam di lap-lap awal. Veda mengambil napas panjang, mengumpulkan sisa energinya untuk satu serangan terakhir. Kalau aku mau P5, ini tikungannya, gumamnya, menatap hairpin terakhir sebelum lurusan panjang. Ia menurunkan gigi, menekan rem sedalam mungkin, dan menyelinap ke dalam racing line lawannya. Ban belakang sedikit slip, tapi cukup untuk menempatkannya di posisi unggul. Kini ia di P5, namun ancaman tak berhenti. Pembalap di belakang menempel ketat, memanfaatkan slipstream di lurusan terakhir. Veda tahu ia tak bisa santai. Ia menunduk serendah mungkin di balik visor, memeras semua tenaga motor di lintasan lurus terakhir. Angin menghantam tubuhnya, suara mesin meraung seperti binatang buas, dan garis finish kian mendekat. Di tikungan terakhir, ia memilih racing line defensif, menutup semua celah agar lawan tak bisa menyalip. Jantungnya seperti meledak ketika roda belakang sedikit goyah, tapi ia berhasil mempertahankan motor tetap di lintasan. "Bertahan, bertahan," teriaknya dalam hati, seolah suara itu bisa menahan lawan yang mencoba menyerang. Dan akhirnya, bendera kotak-kotak berkibar. Veda melintasi garis finish dengan teriakan lega di dalam helmnya. P6 di catatan resmi, tapi ia tahu ia hampir meraih P5 dengan perjuangan luar biasa. Ia memukul tangannya ke tangki motor, setengah kecewa tapi juga penuh rasa bangga. Awal yang gila, tapi ini baru permulaan, gumamnya. Di lap terakhir itu, ia tidak hanya bertarung dengan lawan, ia bertarung dengan dirinya sendiri. Begitu melintasi garis finish, Veda menurunkan kecepatan motornya sambil menarik napas panjang. Badannya terasa lemas, seperti semua tenaga terkuras habis dalam 16 lap yang penuh ketegangan. Ia menoleh sekilas ke papan hasil di pinggir lintasan P6. Angka itu terpampang jelas, mengingatkannya pada perjalanan yang barusan ia tempuh, dari start yang buruk, dari ketegangan di grup tengah, hingga hampir meraih posisi 5 besar. 6 besar, lumayan, gumamnya, meski dalam hati masih ada sedikit getir. Saat memasuki lap pendinginan, Veda mengangkat tangannya, melambaikan salam pada penonton yang bersorak. Sorakan itu menggema di telinganya, menembus visor helm yang berembun. Bukan kemenangan, tapi tepuk tangan itu terasa seperti pengakuan, ia telah bertarung dengan segenap jiwa. Di dalam dirinya, ada perasaan campur aduk antara lega, bangga, dan sedikit kecewa karena peluang P5 sempat begitu dekat. "Aku bisa lebih dari ini," katanya pada dirinya sendiri, menanamkan janji untuk balapan berikutnya. Memasuki padok, Veda disambut timnya yang berbaris menunggu. Beberapa menepuk pundaknya, beberapa memberi tos sambil tersenyum lega. Chief mekaniknya berkata, "Kerja yang bagus, Da. Kita mainkan strategi dengan benar." Veda hanya mengangguk, masih terjebak dalam pikirannya sendiri. Ia tahu mereka berhasil mengeksekusi rencana ban dengan sempurna, tapi ia juga tahu ada banyak hal yang harus diperbaiki. Ketika melepas helm, keringat mengucur deras di wajahnya. Pelatihnya menghampiri, meletakkan tangan di bahunya. "Kamu sudah melakukan yang terbaik," katanya, suaranya lembut tapi tegas. "Awal musim ini bukan soal podium, tapi soal ritme. Dan kamu sudah membuktikan bisa bertahan." Kata-kata itu menusuk Veda, menenangkan hatinya yang penuh gejolak. Ia menyadari, P6 di balapan pembuka bukanlah akhir, ini adalah fondasi. Di ruang analisis, mereka memutar ulang cuplikan balapan. Veda memperhatikan setiap detail, start yang buruk, manuver di grup tengah, hingga hampir kehilangan kendali di lap terakhir. "Di sini aku terlalu lebar, di sini aku harusnya lebih sabar," gumamnya, mengkritik dirinya sendiri. Pelatihnya tersenyum melihat itu.
Begitu caranya seorang juara berpikir, katanya. Sebelum meninggalkan sirkuit, Veda duduk sejenak di kursi garasi, menatap motornya yang diam. Mesin itu baru saja menjadi saksi pertempurannya. Ia mengusap fairing yang tergores, seolah mengucapkan terima kasih. Kita belum menang, bisiknya pada motor itu, tapi kita akan sampai ke sana. Malam mulai turun di sirkuit, dan padok perlahan sepi. Tapi di kepala Veda, suara mesin, sorakan penonton, dan sensasi tikungan terakhir masih terus bergema. Ia berdiri, menarik napas panjang, lalu berjalan keluar dari padok dengan langkah mantap. P6 hanyalah permulaan. Di cakrawala musim panjang Junior GP ini, ia melihat peluang, tantangan, dan pertarungan yang menunggu. Race berikutnya, aku akan lebih siap, tekadnya. Dan di dalam hati, ia tahu, perjalanan menuju puncak baru saja dimulai. Malam itu, Veda duduk di ruang rapat tim yang sederhana. Layar besar di depannya menampilkan data telemetri, kecepatan tiap sektor, titik pengereman, hingga perbedaan waktu dengan pembalap di depan. Ia menatap angka-angka itu tanpa berkedip, seperti sedang membaca kitab nasibnya sendiri. Chief Mechanic menunjuk sektor pertama di layar. Di sini kamu kehilangan hampir setengah detik setiap lap. Ini masalah akselerasi setelah tikungan. Kita perlu atur ulang rasio gear, jelasnya. Veda mengangguk, mencatat semua di buku kecil yang selalu ia bawa. Pelatihnya kemudian menambahkan, start kamu juga masalah besar. Kamu bisa saja berada di grup depan sejak awal kalau start lebih baik. Kata-kata itu seperti pisau kecil yang menohok, tapi Veda tidak menghindar. Ia tahu itu benar. Aku terlalu agresif di throttle, jawabnya jujur. Aku pikir bisa ambil posisi cepat, tapi malah Willy. Pelatihnya hanya tersenyum samar. Kesalahan itu bagus kalau kamu belajar darinya, ujarnya, seolah menutup topik itu dengan pengingat sederhana. Setelah rapat, Veda kembali ke motor yang terparkir di garasi. Ia mengelus fairing yang penuh bekas tempur, mengingat setiap detik pertarungan hari ini. Di balik rasa lelah, ada kebanggaan kecil, bukan karena ia finish P6, tapi karena ia tahu betapa kerasnya perjuangan untuk sampai di titik itu. Aku bisa lebih baik, gumamnya lirih. Kata-kata itu bukan keluhan, melainkan janji. Telepon dari keluarganya masuk, mengganggu lamunannya. Ibunya menangis haru, ayahnya memberi semangat, dan adiknya dengan polos berkata, "Kak, aku tahu kakak bisa podium di race berikutnya." Mendengar itu, Veda tersenyum. Tekanan yang ia rasakan seolah mencair. Di balik segala ambisi besarnya, ia hanya seorang anak yang ingin membuat keluarganya bangga. "Terima kasih, doakan aku," katanya sambil menahan emosi. Tim kemudian mengajaknya makan malam ringan. Mereka berbicara santai, tertawa kecil di antara pembahasan teknis. Veda menyadari, mereka bukan hanya tim, tapi keluarga baru yang siap bertarung bersamanya sepanjang musim. "Kita belum sempurna, tapi kita berkembang," kata Chief Mechanic sebelum bubar. Kalimat itu menancap di kepalanya. Junior GP bukan tentang menang sekali, tapi tentang konsistensi panjang. Saat kembali ke hotel, Veda membuka catatan pribadinya. Ia menulis, Race 1, P6. Start buruk, ban oke, akhir bagus. Banyak PR. Aku harus lebih berani tapi juga lebih sabar. Ia menutup buku itu, menatap langit-langit kamar. Perjalanan masih panjang. Musim ini baru saja dimulai, dan ia sudah belajar banyak. Dalam keheningan malam, ia berjanji pada dirinya sendiri, aku akan kembali lebih kuat. Aku akan ke podium, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diriku sendiri, untuk keluargaku, dan untuk bendera yang aku bawa di dada. Dengan pikiran itu, ia memejamkan mata, membiarkan mimpi tentang kemenangan mulai mengisi kepalanya. Pagi berikutnya, Veda berdiri di balkon hotel, menatap matahari yang terbit perlahan di langit Spanyol. Udara dingin menusuk kulitnya, tapi pikirannya terasa lebih jernih dari kemarin. Race 1 sudah selesai, P6 sudah ia dapatkan, tapi di kepalanya, satu suara terus berbisik, kamu belum cukup.
Kamu bisa lebih. Ia mengepalkan tangan, merasakan tekad yang kembali membara. Ini bukan akhir, ini hanyalah pijakan untuk sesuatu yang lebih besar. Di meja sarapan, ia berbincang dengan pelatihnya. Mereka tidak lagi membicarakan kesalahan di Race 1, melainkan strategi untuk Race 2. Kita tahu sekarang di mana kelemahanmu, start dan sektor pertama, kata pelatih sambil menandai beberapa catatan di tablet. Kalau itu bisa kita perbaiki, kamu bukan cuma 6 besar, kamu bisa podium. Veda mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya menatap data sambil membayangkan jalannya Race berikutnya. Setelah sarapan, ia kembali ke sirkuit untuk sesi pemulihan fisik. Latihan ringan dilakukan di dalam padok, peregangan, simulasi pengereman, dan latihan refleks. Sambil berkeringat, ia membayangkan dirinya di posisi depan, menyalip lawan-lawannya satu persatu. Visualisasi itu bukan sekadar mimpi, itu rencana. Setiap gerakan kecil yang ia lakukan hari itu adalah persiapan menuju balapan berikutnya. Timnya juga bekerja tanpa henti. Di garasi, mekanik membongkar motor, mengganti komponen yang aus, dan mencari setelan baru untuk meningkatkan akselerasi. Kita akan mainkan gear ratio untuk start, kata Chief Mechanic. Kamu nggak akan kehilangan posisi di grid lagi. Veda mendengarkan sambil sesekali ikut memberi masukan. Ia bukan sekadar pembalap, ia bagian dari mesin besar yang bekerja untuk satu tujuan, menang. Di sela persiapan, Veda membuka pesan-pesan dukungan yang membanjiri media sosialnya. Ratusan orang dari Indonesia memberi semangat, bangga karena ia bisa membawa bendera merah putih di kancah Eropa. Beberapa bahkan menyebutnya inspirasi. Ia terdiam sejenak, merasa semua tekanan dan beban yang ia pikul ternyata memiliki arti. Aku nggak boleh mengecewakan mereka, gumamnya pelan. Menjelang sore, ia kembali ke trek, berjalan sendirian di lintasan yang kini kosong. Ia menghafal setiap tikungan, setiap titik pengereman, mencoba merasakan kecepatan tanpa benar-benar mengendarai motor. Di sini aku akan menyalip, di sini aku harus lebih cepat, bisiknya. Di momen itu, ia bukan lagi seorang remaja biasa, ia seorang prajurit yang memetakan medan perang berikutnya. Saat malam tiba, Veda menulis satu kalimat di buku catatannya, Race berikutnya, podium atau lebih. Ia menutup buku itu, lalu menatap dirinya di cermin. Tidak ada lagi wajah lelah dari kemarin, yang ada hanya sorot mata tajam penuh ambisi. Aku akan datang lebih siap, ucapnya mantap. Junior GP musim ini masih panjang, dan di lubuk hatinya,